Saya berpikir kalau saya balik lagi ke tempat yang ini, harusnya saya nanjak. Nggak turun, saya nanjak. Kalaupun saya muter, saya nanjak, nggak mungkin saya turun. Tapi ini kan saya turun terus. Saya matahin ranting untuk mastiin, saya patahin ranting nih. Ada pohon yang tinggi-tingginya nggak terlalu tinggi sedada saya patahin tiga patahan. Saya jalan lagi. Ada hampir setengah jam lebih. Ternyata benar saya balik lagi ke situ. Saya injak batunya. Saya mikir saya nggak mau hilang di sini. Saya langsung turun, saya langkahin itu yang pohon tumbang. Saya berpikir kayak gini. Saya langsung ngomong sendiri. Posisi saya itu langsung kayak ruku dengan carry yang berat. Saya pikir kayak gini. Saya datang ke sini izin orang tua saya di rumah sendiri. Saya nggak mau hilang di sini. Saya bilang kayak gitu. Di situ baru saya ingat kesalahan saya sama Gunung Gede itu kan. Saya pikir, oh ini loh tegurannya, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede pada bulan November tahun 2020 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Kimin. Bang Ale. Bang Kimin, terima kasih. Bang Kimin sudah bersedia hadir buat berbagi cerita di YouTube channel Jejak Backpacker. Sama-sama. Nah, jadi sebelum Bang Kimin bercerita, kita ini sedang berada di studionya punya Bang Umang, Sumar Adiwijaya. Terima kasih buat Bang Umang atas pinjaman studionya. Sukses selalu pokoknya. Oke, Bang Kimin. Jadi pada tahun 2021 lalu ya, tepatnya bulan November, Bang Kimin naik ke Gunung Gede Pangrango. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian mistis yang Bang Kimin alami lah, seperti itu Bang ya. Jadi bisa diceritakan kisi-kisinya sedikit Bang. Kisi-kisi sih, mulai pertama saya melihat sosok seperti prajurit, tepatnya di alun-alun Surya Kencana malam. Dan pas hari Senin saya turun di pertengahan antara pos 3 ke pos 2, saya melihat sosok monyet yang tinggi besar. Sebelum Bang Kimin menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Kimin, sudah siap ya Bang Kimin buat cerita? Siap. Oke, buat teman-teman yang mau kenal lebih lanjut lagi sama Bang Kimin, teman-teman bisa kepoin Instagramnya yang kami cantumkan di bawah ini. Boleh disebutkan mungkin Bang? Ya, perkenalkan nama gua Imin Supriyatna, namun biasa disebut Kimin. Kali ini gua berada di channel YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih banget buat Bang Ale yang udah mau mendengarkan cerita gua. Sama-sama Bang. Oke, Bang Kimin, seperti apa sih Bang kejadiannya itu Bang? Kayaknya seru banget nih. Siap ya buat cerita Bang Kimin ya? Oke, silahkan Bang Kimin. Jadi awalnya tuh saya mungkin seperti kayak pernah bersumpah ya Bang. Pernah bersumpah itu ke hadap Gunung Gede. Saya ini nggak pernah mau naik ke Gunung Gede. Oh, oke. Dari dulu nggak pernah mau. Siapapun yang mengajak saya, fasilitas apapun yang diberikan, saya nggak pernah mau. Entah kenapa saya kayak punya rasa benci aja sama gunung itu, kayak nggak ada rasa tertarik. Padahal kan saya orang Jawa Barat. Oke. Gitu kan. Tapi saya lebih cenderung ke Gunung Jawa Tengah. Singkat cerita, November tanggal 20 itu hari Jumat, teman ngontek saya. Teman ngontek saya, Noval, dia bilang, nelpon, mau ikut nggak ke Gunung Gede? Saya nggak berpikir, langsung saya jawab, ya udah saya ikut. Kapan?
berangkat malam minggu, kita naik minggu turun Senin. Ya udah saya mau, saya bilang kayak gitu. Masuklah saya ke grup. Ternyata di grup itu udah ada 5 orang, ditambah saya 1 orang, jadi 6 orang. Nah ternyata di grup itu kan sepi-sepi aja. Di grup sepi-sepi aja, saya japri satu-satu, kenalan lah. Nggak di grup, saya kenalan satu-satu. Waktu itu yang saya tahu orang Bandung 2 orang yang mau ikut, cowok 1 sama si Pepi Rindiani ini cewek, terus dari Sukabumi Rahma cewek. Nah yang 3 orang ini dari lingkungan rumah deket. Pas malam minggu mau menjelang keberangkatan, saya bertanya-tanya, kok ini grup sepi aja, kan ini udah malam minggu, mestinya kan kita udah berangkat. Saya pikir kan seperti itu, tapi ternyata sepi. Nah ternyata ada yang ngechat di grup. Waktu itu yang anak Bandung cowok ini, dia bilang dia udah prepare, udah siap, cuman gak jadi ikut karena neneknya meninggal itu. Makanya langsung mutusin dia leave grup. Dan ternyata si Pepi juga ngikut leave karena dia harus nggak ada barengan gitu kan, harusnya bareng sama si cowok itu. Nah kita tinggal berempat nih, di grup WA. Ternyata si Rahma juga mutusin untuk nggak ikut. Karena nggak ada ceweknya, karena si Pepi itu nggak jadi ikut, dia akhirnya nggak ikut. Tinggal kita di grup bertiga. Saya langsung telepon Nopal, Pal gimana, jadi enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya bilang kayak gitu kan. Karena saya berpikir gunung gede ini, saya bilang kan kapanpun saya bisa. Nah ternyata Nopal itu datang ke rumah sama Oboy. Karena udah kenal saya sama Oboy itu kan, ngobrol lah. Jadi kita berangkat bertiga. Saya bilang saya nggak mau kalau bawa motor sendiri. Udah gitu saya nggak mau naik ganjil, minimal ada 1 orang teman. Nopal bilang ya udah ajak teman lu siapa aja, nanti semua gue yang bayarin, gue yang tanggung, terima beres. Saya ajak tuh teman-teman saya semua, saya teleponin satu-satu karena dadakan jadi pada nggak bisa. Akhirnya saya kasih ke Nopal, udah Pal sekarang mah terserah lu aja, lu mau ajak siapa aja terserah, yang penting gue ada temennya di motor, saya bilang kayak gitu. Nah Nopal ngajak temennya mau kumpul lah berempat di rumah saya. Berempat. Akhirnya saya kenalan tuh sama Obo yang bakal bareng saya, satu motor sama saya Obo. Waktu itu saya sempat kepikiran, ragu, berangkat nggak ya, ini udah jam 10 malam tapi belum pada berangkat, di nanti aja sama saya kan gitu. Akhirnya Nopal ngajak, udah ayo berangkat jam berapa, ini udah mau jam 11, udah ayo berangkat, tinggal pakai keril aja, keluarin motor langsung berangkat nih. Perjalanan normal sih, akhirnya kita sampai ke base camp itu jam 2 karena emang deket juga kan. Sampai base camp jam 2 dan itu kita di base camp Bang Cilung. Di base camp Bang Cilung yang semua udah diurus sama Nopal karena Nopal mungkin udah kontekan. Nah sampai sana itu saya nggak boleh masuk dulu. Katanya nanti lagi ada tamu, lagi ada tokoh-tokoh kampung katanya lagi pada kumpul. Saya di luar, saya ngerokok dulu, saya ngopi-ngopi sama anak-anak di warung sekitaran yang masih buka. Nah akhirnya dipanggil tuh sama Bang Cilung, udah masuk aja langsung ke bawah. Pas kita langsung masuk ke bawah ke tempat istirahat, ternyata emang kita aja yang di base camp itu, nggak ada lagi pendaki lain. Itu akhirnya kan saya nyari informasi, nanya-nanya rame nggak Bang kalau yang naik hari Minggu ke Senin. Kata Bang Cilung jawab sepi, jarang, kalaupun ada itu yang tektok hari Minggunya. Kalau untuk ngecamp biasanya cuma sedikit. Oh ya udahlah. Terus saya tanya, kenapa Bang tadi rame-rame? Itu tadi ada orang yang dari Bali. Itu siapa? Gitu kan. Itu Ida Bagus Ketut Lasem. Itu emang hal yang luar biasa. Perdana saya ndaki gede di base camp langsung ketemu orang sepenting itu. Saya tanya tuh, siapa sih Ida Bagus Ketut Lasem ini? Ternyata dia orang yang mengukir Piala Presiden, seniman Bali. Itu seniman Bali. Saya tanya, ternyata dia lagi melakukan perjalanan tarekat karena dia jadi mualaf di usia yang umur 60 tahun. Itu dia mualaf ya? Mualaf. Nah dia itu terakhir di Jawa Barat itu di Gunung Gede. Besoknya dia langsung pulang ke Gianyar Bali. Sempat berbincang juga sih sama dia, banyak nasehatin mungkin naik gunung gitu. Dan dia juga sempat nawarin kalau naik Gunung Agung harus ketemu dia katanya gitu. Ya mungkin nanti saya bilang kalau ada rezeki saya bakal nyambangin Gunung Agung, saya bilang kayak gitu.
Nah kita langsung istirahat dong, karena udah jam mau subuh tuh, udah jam 4 itu. Udah jam 4 kita sempat bisik-bisik sama teman, tidur. Akhirnya kita tidur. Namanya tidur, udah cuaca udah dingin banget kan, udah masuk pagi tuh pasti dinginnya udah bener-bener dingin luar biasa. Nggak pada nyenyak tidur juga, akhirnya maksain tidur bisa juga. Bangun tuh kesiangan jam 7. Kita belum belanja logistik segala macam, akhirnya kan kita langsung belanja buru-buru, sarapan, kita nggak ada yang mandi, udah langsung jam 8 kita jalan. Jam 8 kita mulai jalan pendakian, sampai pos 1 kita masih normal, pos 2 tuh kita normal juga. Hari Minggu ramai juga yang turun, emang banyak juga yang turun. Sampai di pos 3 kita sempat istirahat sebentar, kita sempat kayak bikin kopi, terus ngobrol-ngobrol sama pendaki lain yang tektok. Kita langsung mutusin buat lanjutin perjalanan. Kita sampai sebelum pos 4 itu kan ada pos bayangan tuh yang warung, ada pertigaan Simpang Maleber. Ya. Nah di situ saya udah mulai ada gesekan. Jadi saya itu ketika ngeliat pelang itu kan udah rusak, jatuh. Nah saya langsung kayak ngeliat ke kiri itu, kok saya langsung pusing, sakit di sini nih. Duh kenapa nih? Saya bilang saya mungkin kecapean. Saya pikir kayak gitu, saya kecapean. Teman langsung ngajak, ayo jalan lagi. Ayo jalan. Sampailah kita di pos 4 Simpang Maleber warung. Di situ saya udah mulai nggak karuan. Saya ngeliat orang semua, ngeliat pendaki yang lain, saya benci. Nggak tahu kenapa saya benci. Tapi saya nggak ngomong, nggak apa-apa, saya cuma ngerasa kayak enak banget. Pokoknya ngeliat orang itu enak, termasuk saya ngeliat teman saya itu saya enak, saya benci. Nggak tahu kenapa. Saya maksa, udah jalan aja, nggak usah istirahat di sini. Saya bilang gitu ke teman saya. Teman saya ini ngobo-obo nggak mau, dia pengen jajan dulu di warung. Saya bilang ya udah, lu jajan aja. Gue mau duluan, siapa yang mau nemenin gue? Saya bilang kayak gitu. Nah si Nopal ini mau akhirnya nemenin saya. Dia mau nemenin saya, tapi dia nggak mau bawa keril dikasihlah ke si Obo yang bawa keril. Saya tetap bawa keril, jalan. Jam 1 kurang saya udah sampai Surken. Cuaca bagus, cerah. Kita foto-foto juga, sempat bercanda juga. Di situ mulai saya kayak agak redup sedikit tuh emosi saya pas udah nyampe Surken. Saya nggak banyak nanya waktu itu ke Nopal, cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak pernah nanya kita harus ngecamp di mana, enggak. Karena saya fokus juga nungguin si Obo sama Oboy. Akhirnya mereka sampai 1:30. Sampai 1:30, Nopal langsung bilang, ayo kita jalan lagi ke sana, lumayan jauh, katanya. Akhirnya kan saya tanya, kita mau berdiri tenda di mana? Enggak di sini. Jangan di sini, nanti jauh puncaknya. Karena saya kan memang belum tahu. Akhirnya si Nopal ngajak ke barat. Ke barat ada 2 tenda tuh sebelah kanan. Kata Nopal, di situ aja kita diriin tendanya, ada temennya, biar nggak terlalu takut. Akhirnya berdiriin tenda di situ. Udah berdiriin tenda, udah jadi, udah mau masak. Ternyata yang punya tenda itu baru turun dari puncak, cewek semua 4 orang, 2 tenda ini, anak Bekasi. Mereka ternyata packing turun. Akhirnya sisa tenda saya doang di situ, jauh dari tenda-tenda yang lain. Saya cuma dekat ke hutan karena emang teman takut badai juga, harus ngedeketin ke pohon katanya kan kayak gitu. Nah pas udah jam 4 itu si Obo-Obo ini tidur di tenda, dia mungkin kecapean. Nah saya sama Nopal, kita jalan-jalan yuk sambil ngopi. Ya udah ayo. Nah saya bawa kopi 1 gelas sama bawa rokok. Saya jalan ke arah puncak, arah mata air, tapi saya sampein ke ujung terus, sampai mau turunan mentok. Di situ asik aja ngobrol, ngopi, ngerokok, nggak kerasa itu. Pas ngeliat handphone udah jam 6. Saya nanya kenapa Pak, kita balik ke tenda nggak? Ini udah mau maghrib katanya. Wah iya nih kita jalan maghrib nih, dia bilang kayak gitu. Mestinya nggak boleh jalan maghrib. Ya terus gimana? Ya udahlah kita jalan aja, nggak apa-apa, jalan sampai tenda itu 6:30. Kita langsung blok istirahat. Saya tidur sama Nopal. Obo-obo ini mungkin bangun karena saya datang. Dia bangun, saya yang tidur berdua. Pas itu saya bangun lagi 7:30 karena anak-anak berisik. Saya bangun 7:30. Saya kebelet kencing. Karena waktu pendakian itu kita zaman sekarang berpikir handphone itu udah ada flash, jadi saya udah nggak safety bawa headlamp, nggak bawa senter, enggak. Jadi kita cuma ngandelin flash di handphone. Cuman karena saya ngirit, saya bilang nggak usah bawa flash lah, nggak usah bawa handphone, cuman mau ke situ doang, kencing dekat. Saya bilang kan, saya lari, jarak saya ke tenda itu, ke tempat saya kencing itu
paling 10 meteran. Di situ saya langsung kencing, nggak permisi, nggak apa-apa, saya buka celana, saya kencing. Saya mikir sebelah saya ini Edelweiss nih, segini nih tingginya, segini saya, di bawah ini cerukan. Saya pikir tuh itu cerukan buat bakar-bakar sampah. Saya kencingin ke situ. Nah di sini demi Allahnya saya langsung kaget ketika saya kencing, itu kabut sama gerimis turun tebal banget, pekat. Saya ngeliat ke kiri, saya tuh kayak ketarik banget ke kiri. Saya ngeliat ke kiri ke arah hutan, saya lihat kok ada orang di sebelah pohon. Saya pastiin, oh itu orang. Saya langsung nunduk lagi. Saya cuma nunduk doang, tapi kok dia nggak pakai baju, telanjang. jadi saya cuma lihat setengah badannya itu udah nggak kelihatan lagi, gelap. Jadi cuma saya lihat setengah badan segini, dia nggak pakai baju. Di sininya dia punya emas 2 yang ikat tangannya sama di kepala. Itu cowok, cewek? Cowok. Matanya nyala putih. Dia matanya nyala putih. Situ saya langsung buang muka, nggak mau lihat dia. Saya selesai kencing saya lihat lagi ke sana. Saya berpikir mungkin dia udah nggak ada. Ternyata masih saya lihat dia masih ada, dan dia kayak ngedip. Cuman ketika mata sinarnya itu yang pertamanya putih langsung jadi biru, saya langsung sontak lari. Saya belum pakai celana, saya lari, saya masuk tenda. Teman-teman pada nanya, kenapa? Nggak apa-apa, di luar gerimisnya ngegedein. Saya bilang kabutnya makin pekat, dingin. Saya bilang kayak gitu kan, karena saya nggak mungkin langsung cerita hari itu. Saya pakai celana, saya langsung masuk SB, saya tidur. Saya nggak mau mikirin hal itu. Saya cuma berpikir, salah saya apa gitu, kok saya dilihatin wujud seperti itu. Saya bilang, saya harus tahu salah saya apa. Saya tidur, tapi saya kebangun lagi jam 11:30. Saya lihat handphone, wah 11:30, karena berisik banget. Jadi itu bener-bener badai, hujan mulai agak deras, gerimis, tapi gerimis yang mulai agak deras. Tenda saya tuh kayak dipukulin sekeliling tuh, kayak dipukulin tangan aja gini. Saya bilang, ini anak-anak bertiga kok tidurnya nyenyak banget, sedangkan saya udah bener-bener berisik banget. Saya bilang kayak gitu kan. Ternyata saya langsung, si ini bangun, teman saya ini, si Oboy. Kenapa? Ngeliat saya duduk kan. Enggak apa-apa, udah tidur lagi aja, saya mau ngerokok. Saya bilang kayak gitu. Saya nyalain rokok, saya minum air putih. Saya keinget lagi sama sosok yang dilihatin ke saya itu. Saya pengen tidur, saya pengen istirahat. Saya bilang, saya nggak mau saya diganggu. Saya bilang kayak gitu. Nggak sampai habis rokok saya matiin. Saya tidur, saya paksain tidur dengan suara yang bener-bener berisik banget, gemuruh tenda itu. Saya tidur. Ternyata jam 5:30 saya bangun. 5:30 tuh saya bangun kan, saya lihat handphone, oh 5:30 nih. Saya nanya ke Nopal, bangunin Pal, samit enggak? Nopal bangun, lihat dulu kabut enggak? Saya buka tenda, ternyata kabutnya pekat banget. Jarak pandang paling kisaran 3 meter itu. Karena Edelweiss yang di depan tenda saya tuh udah nggak ada yang kelihatan sama sekali. Nah saya bangunin Oboy. Saya bilang, saya butuh air buat nyuci piring, gelas gitu kan, buat masak. Akhirnya mereka ngambil, mau. Oboy ini bangun, dia ngambil ke mata air. Saya keluar, saya lihat, saya ke tempat semalam saya kencing. Saya samperin, saya kaget. Ini Edelweiss yang semalam saya nih, terus ini cerukan. Ternyata cerukan di bawah itu bukan tempat sampah. Itu tuh bunga-bunga Edelweiss juga banyak, cuman baru bibit-bibit kecil. Itu yang saya kencingin. Saya berpikir situ, oh mungkin ini salah saya. Saya maklum karena mungkin ya saya juga nggak lihat, karena saya minim pencahayaan. Saya nggak bawa penerangan waktu saya ini, itu saya juga nggak permisi. Saya minta maaf, saya bilang kayak gitu kan dalam hati saya. Saya balik lagi ke tenda, masak, persiapan buat ke puncak. Saya kebangunin Nopal lagi karena dia emang paling susah dibangunin. Karena dia yang paling sering naik gede bolak-balik, jadi dia udah nggak peduli lah soal puncak kan gitu. Cuman Oboy ini dia kan baru 2 kali nih sama saya, baru yang kedua kalinya, jadi dia masih pengen ke puncak lagi. Kata Nopal, udah puncak deket ini cuma 30 menit, nanti aja jam 10, dia bilang kayak gitu. Ternyata Nopal bangun jam 9:30, kita samit lah puncak, nikmatin puncak. Itu sempat kabut dulu di atas, di puncak tuh kabut, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita jalan langsung muterin ke kawah ke arah ini Putri,
jalur Cibodas. Di situ cuaca terang lagi, langsung cepet foto-foto segala macem, bikin video juga, hilang lagi, kabut lagi. Nanti selang setengah jam kemudian terang lagi, bagus banget, kayak gitu terus. Akhirnya kan kita capek, ini mau sampai kapan, ini udah jam 12, saya bilang kayak gitu kan, ini udah jam 12 Pal, ayo turun, ntar kita turunnya kesorean ke base camp. Gak apa-apa, kata turun lah cepet gini, dia bilang kayak gitu. Lagian Nopal bilang waktu itu kan zuhur jam 12, jadi jangan jalan, nanti aja 12:30. Ya udah 12:30, komitmen 12:30, akhirnya udah 12:30 kita emang bener turun, nyampe tenda, kita nggak mau bawa logistik, jadi kita masak tuh semua logistik, kita habisin buat ngurangin beban juga. Paling logistik yang kita sisain cuma air aja sama rokok, kita habisin semua logistik, kita masak semua mie, beras kita masak. Udah jam 2 kita turun, saya berpikir udahlah, saya lupain hal di surken ini. Saya pikir saya pengen pulang, saya pengen ketemu ibu saya kan, kayak gitu. Turun di timer tuh sama si Oboy, yuk kita balapan, yuk kita timer nih, kita sampai pos 4 berapa jam nih. Ternyata sampai pos 4 itu kita cuma butuh waktu 15 menit dari surken. Itu yang bener, kita namanya masih muda, masih pada semangatnya, kita lari aja, jalan sambil ngerokok, lari terus. Sampai pos 4 itu teman saya ketemu kelompok 2 orang dari Sukabumi, jadi kita berenam. Nah di situ saya nggak mau ngeres, jadi mereka pada duduk nyalain rokok. Saya bilang saya duluan ya, saya mikir kan Gunung Gede rame nih, Gunung Gede rame karena terkenal dengan macetnya, gunung macet kan. Saya pikir rame nih, saya turun sendiri, teman saya tinggal, yang bertiga sama anak Sukabumi jadi berlima. Saya tinggal, saya turun. Pas turun emang banyak pendaki yang saya salib, dari pos 4 ke pos 3 itu ya, banyak pendaki yang saya salib, tapi nggak terlalu rame. Yang naik nggak ada, semuanya turun karena mungkin itu hari Senin, hari kerja. Nyampe pos 3 saya nggak ngeres juga, cuman di situ saya ngeliat orang banyak emang di pos 3, tapi di situ saya kayak mulai ngerasa nggak bisa denger, pengang juga enggak. Jadi di kuping saya ini udah nggak ada suara yang bisa masuk. Jadi saya ngeliat orang-orang ini rame kiri kanan nih. Pos 3 kan emang favorit untuk ngeres, rame. Saya ngeliat mereka masak, mereka bercanda, tapi saya nggak bisa dengar suara mereka. Nggak bisa dengar sama sekali suara mereka. Saya di situ mutusin untuk terus jalan, saya nggak berhenti, terus jalan. Bahkan ada orang yang di samping saya pun saya nggak bisa dengar mereka. Saya nggak bilang misi, nggak bilang apa, saya tetap jalan. Mereka pun nggak kayak yang bilang, bang sendiri aja, bang sama siapa, enggak. Mereka pun gak ada yang negur saya. Saya jalan terus sampai dari pos 3, jalan terus lumayan agak jauh, udah nyampe pertengahan itu saya ketemu pendaki yang turun nih, yang terakhir saya salib. Cewek cowok nih, cowoknya bawa 2 keril, mungkin ceweknya capek kan. Ceweknya cuma bawa SB kecil. Saya salib, saya ngobrol juga enggak, saya tegur juga enggak. Jadi saya langsung lari aja terus turun. Saya turun terus lari, jalan. Saya mikir saya pengen cepet-cepet sampai base camp, saya pengen istirahat gitu. Terus turun, saya sempat berhenti, kabut pekat turun. Saya mikir kabut biasa di gunung, emang kayak gini. Saya melihat handphone, saya melihat jam di handphone saya di teman saya semua, di satu tas ditaruhnya. Saya turun, saya takutnya hari udah makin sore, jalan lagi, saya berhenti lagi, kabutnya ganti. Jadi kabutnya itu kayak bakaran ban, agak pekat banget. Jadi cuaca itu bisa dibilang udah kayak jam 6:30 malam. Cuaca itu cuman karena kabut aja. Saya ngeliat sekeliling, kok nggak ada suara hewan-hewan apapun, kayak nggak ada primata gitu, monyet atau apa, nggak ada. Saya jadi benar-benar nggak ada suara apapun. Saya tetap jalan aja terus, nggak peduli, saya jalan terus. Saya cuman tujuan saya pengen turun, saya pengen nemuin pos 2, saya mau istirahat. Saya jalan terus sampai saya jalan melipir kanan terus nih. Melipir kanan, saya masuk ke antara 2 pohon begini. Ada 2 pohon begini, saya masukin. Terus turun, saya ngeliat pohon gede di antara trek pos 3 ke pos 2 itu. Karena posisi saya turun, dia adanya sebelah kanan. Mungkin kalau posisi naik adanya sebelah kiri. Dia pohon gede banget, nggak kepeluk lah sama orang 2. Tapi dia bentuknya agak begini nih, agak miring. Tapi dia bukan pohon tumbang, bukan, dia miring bang, nggak tegak ini, dia agak miring. Saya liatin, saya otomatis ngeliat ke pohon sebelahnya. Itu di pohon kecil itu
ada sosok monyet tapi sendirian, satu ekor. Yang bikin saya makin kaget itu dia tingginya hampir 2 meter, ngelebihin tinggi manusia. 2 meter. 2 meter. Dia nggak bersuara sama sekali, dia cuma mencret, diem. Saya liatin, selang beberapa detik dia pindah ke pohon belakang satunya, terus diturun tanpa suara. Setahu saya monyet berkelompok. Iya. Monyet berkelompok. Dia sendiri dan tingginya benar-benar tinggi, warnanya abu-abu pekat, nyaris ke hitam. Saya di situ seperti istighfar, astagfirullahaladzim. Saya jalan terus. Saya nggak peduli, saya mau ninggalin itu yang saya lihat, saya mau turun terus. Kabut yang pekat itu datang lagi. Saya berhenti. Saya ngedudukin batu langsung. Sempat duduk dulu sebentar. Saya berpikir saya masih ada harapan. Ada pendaki yang terakhir yang turun yang saya salib itu, yang si cewek masih cowok. Saya duduk di batu. Saya mikir mana nih orang, apa saya baik lagi? Tapi saya mikir nggak usah lah, nggak usah baik lagi, turun aja kayak gitu. Saya terus turun, nggak kerasa saya ngeblank. Saya ngeblank. Pas saya keluar dari duduk di batu itu, yang ada pohon tumbang tuh di depannya, saya jalan terus langsung saya turun terus. Saya ngeblank. Kok pikiran gue kosong. Ini nggak benar nih, saya bilang. Ini nggak benar kayak gini terus. Sempet ada pengen balik lagi, pengen naik lagi ke atas, tapi saya nggak mau. Lama saya di situ, ada kali 10 menitan. Istirahat dulu, nungguin yang orang ini. Yang dua orang itu harapan saya. Soalnya udah bener-bener nggak ada yang naik, nggak ada yang turun juga yang nyalip saya. Suara juga saya nggak bisa ngedengar. Biasanya kalau di pendakian itu ada suara pendaki yang teriak, suara lonceng-lonceng tas mereka. Ini enggak, saya nggak bisa dengar apapun. Suara rimba pun nggak ada. Yang saya ingat tuh, pas saya berhenti kedua kalinya, saya berhenti di batu yang persis saya dudukin. Sama saya lihat, wah ini pohon tumbang yang tadi. Saya balik lagi ke tempat yang awal tadi. Iya. Saya berpikir, kalau saya balik lagi ke tempat yang ini, harusnya saya nanjak. Nggak turun. Saya nanjak. Kalaupun saya muter, saya nanjak. Nggak mungkin saya turun. Tapi ini kan saya turun terus. Saya matahin ranting untuk mastiin, saya patahin ranting nih. Ada pohon yang tinggi-tingginya, nggak terlalu tinggi sedada saya patahin 3 patahan. Saya jalan lagi. Ada hampir setengah jam lebih. Ternyata benar saya balik lagi ke situ. Saya injak batunya. Saya mikir saya nggak mau hilang di sini. Saya langsung turun, saya langkahin itu yang pohon tumbang. Saya berpikir kayak gini. Saya langsung ngomong sendiri. Posisi saya itu langsung kayak ruku dengan carry yang berat. Saya pikir kayak gini. Saya datang ke sini izin orang tua saya di rumah sendiri. Saya nggak mau hilang di sini. Saya bilang kayak gitu. Di situ baru saya ingat kesalahan saya sama Gunung Gede itu kan. Saya pikir, oh ini loh tegurannya. Saya bilang, saya semalam udah ditegur dengan sosok yang prajurit karena kesalahan saya kencing. Saya kencingin Edelweiss. Sekarang saya harus diputar-putar di sini. Saya nggak mau hilang. Waktu itu emang benar-benar pengalaman. Saya sendiri. Yang saya bikin takut saya sendiri. Saya benar-benar udah nangis waktu itu. Saya berpikir bukan lagi jiwa cowok atau cewek yang cengeng gitu kan. Saya berpikir saya sendiri. Saya nggak mau hilang. Saya cuma ingat orang tua saya. Karena setiap saya pendakian yang selalu saya ingat orang tua saya. Saya percaya bahwa setiap langkah saya tuh ada doa dari orang tua saya, dari ibu saya kan. Saya sempat ngomong sendiri, saya pengen pulang. Jangan siksa saya seperti ini. Saya capek. Saya manusia, saya bilang. Itu saya ngomong, saya nggak ngomong di hati, saya ngucap. Saya cuma berpikir, kalau emang Gunung Gede nggak pernah ngelarang siapapun yang datang, saya berharap Gunung Gede nggak pernah ngelarang saya buat kembali pulang. Saya minta itu. Saya ingat kata teman saya. Dia pernah juga ngalamin hal sama. Dia tayamum. Saya tayamum. Saya pukul tuh pohon yang tumbang itu. Saya tayamum. Saya sambil zikir saya jalan. Terus nggak ada 2 menit saya nemu terpal. Saya bilang, oh ini pos 2. Saya sampai di pos 2. Senang ada, syukur pasti, saya bersyukur banget. Tapi di situ warung tutup.
Saya langsung ke pos, ternyata di pos juga nggak ada orang, cuman ada air aqua gede tapi airnya setengah. Karena saya emang nggak bawa air sama sekali, nggak bawa logistik apapun, saya minum air itu. Tapi saya minta dulu, saya nggak tahu itu air siapa, saya minta, saya minum, saya taruh, saya buka carrier, saya buat bantalan tidur, saya tidur. Saya masih nangis. Cewek datang satu, itu cuman selang waktu nggak ada 2 menit, cewek itu datang cewek itu yang terakhir saya salib. Terus nyamperin saya, bang numpang istirahatnya di sini. Oh ya udah mbak, duduk aja, nggak ada orang kok. Kita nggak ngobrol, diam-diaman. Terus dia nawarin air, mas air. Oh udah mbak, ini saya udah minum air, nggak tahu itu air siapa, mungkin pendaki nih ditinggalin airnya di sini. Ini ada buah, ya mbak makasih. Saya masih kepikiran soal yang saya tadi diputar-putar itu. Si cewek itu malah nanya ke saya, bang tadi abang kan turun duluan, abang lihat boneka nggak? Tapi palanya doang yang di pohon. Saya bilang, saya nggak lihat mbak. Tapi saya nggak nyeritain apa yang saya lihat. Saya nggak lihat mbak. Coba mbak lihat nggak? Nggak lihat cowok saya. Saya udah tanya, dia nggak lihat. Ya udah mbak, nggak apa-apa, mungkin itu mbak capek. Saya bilang kayak gitu. Saya coba nenangin dia, padahal saya pun sama di bawah tekanan. Sekarang cowok mbak mana? Cowok saya di belakang. Nggak tahu kenapa dia aneh. Nah, akhirnya cowoknya datang tuh. Cowoknya datang nggak lama, terus nyamperin saya naruh carrier. Bang istirahat ya, yuk. Ini buahnya makan bang. Iya makasih bang, saya bilang kayak gitu. Nah si cowoknya sama si ceweknya nanya lagi ke saya. Oh, bang beneran tadi nggak ngelihat kepala boneka di trek? Kan abang duluan. Nggak lihat mbak saya. Karena saya nggak mau saya terus-terusan ditekan dengan pertanyaan itu, saya alihin, emang mbak dari mana? Sama abangnya, saya dari Jakarta. Dia bilang, Jakartanya mana? Saya Cengkareng. Oh, Kalideres. Oh iya, saya bilang tahu. Nah ceweknya itu langsung agak sedikit menghindar, dia ke trek, ke jalur trek, dia ngebersihin sepatu gitu. Si cowoknya nanya ke saya, bang tapi lu lihat sesuatu nggak? Lihat apa bang? Ah seriusan bang, masa lu nggak lihat? Dia bilang kayak gitu. Serius emang lihat apa? Saya bilang, ah gue yakin lu lihat bang. Dia nekan saya kan, akhirnya saya jawab, lihat monyet. Iya bang, monyet bener, tapi gede banget. Kok bisa ngeliat apa yang saya lihat? Saya pikir kan. Saya mikir, oh berarti itu monyet biasa. Terus dia nanya, abang lihatnya di mana? Saya lihatnya di atas pohon. Dia loncat terus dia turun, tapi nggak ada suara sama sekali. Saya ngeliat sama bang, cuman dia tepat berdiri di pinggir trek sebelah kanan, berdiri aja. Si sosok monyet itu. Nah karena cewek saya jalan duluan, si cowoknya dibilang tuh, karena ceweknya jalan duluan, jadi si cowoknya ngikutin aja. Agak jauh, si cowoknya baru nanya ke si ceweknya, tadi ngeliat monyet nggak sebelah kanan? Enggak. Si ceweknya nggak ngeliat sosok monyet itu, dia hanya ngeliat sosok kepala boneka yang bergantung di pohon. Kayak gitu. Lagi asik-asik ngobrol soal itu, mulai tuh riuh. Suara kayak serangga ada, terus pendaki yang lain kedengeran dari jauh. Teman saya baru datang tuh. Teman saya datang 10 menit kemudian, teman saya datang nyamperin saya. Kok di sini nggak jadi di base camp? Enggak, nanti aja. Dia bilang, ayo langsung pulang aja yuk. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, kita jalan dari pos 2 bareng tuh sama cewek yang cowok ini. Si cowok ini terus nanya ke saya, yang anak Jakarta ini, bang ini gimana, aman nggak? Udah bang, aman, cukup kita aja. Saya bilang kayak gitu kan, nggak apa-apa. Nah pas jalan nyampe pos 1, ternyata si cowok ini istirahat di pos 1. Dia istirahat, saya juga ikut istirahat. Teman saya yang namanya Obo, dia duluan karena jam itu udah mau jam 6. Kita itu dari pos 2 itu setengah 6-an, udah mau jam 6. Dia pikir dia bawa sampah, jadi dia mau buang tempat sampah itu yang di dekat pertanian warga. Iya. Pos sampah. Duluan lah si Obo ini kan bawa sampah, dia duluan. Kita masih santai, kita ngerokok dulu, terus baru kita lanjut jalan, tapi pelan. Si cewek sama cowok ini dia masih tetap di pos 1 duduk karena udah mulai agak rame. Kita jalan nyampe di
pos sampah itu jam setengah tujuan. Kita ngelihat Obo itu udah duduk lesu kayak gini nyender keril, kayak kosong pandangannya, tapi ada pendaki 2 yang nemenin, tapi di belakangnya, di sampingnya. Saya samperin, mau istirahat niatnya saya di situ. Saya samperin tuh, saya udah mau buka keril, kata Obo, jangan di sini, langsung aja yuk ke base camp, udah deket kok. Ya udahlah, ayo, saya bilang kayak gitu. Jalan, terus kita lapor ke pos Simaksi kan, lapor bahwa kita turun. Tengah perjalanan Obo ngomong ke saya, Pak, kenapa Bu? Tadi pas Obo mau buang sampah, Obo kan nengok ke belakang ngambil sampah ya di carrier, sekalian nurunin carrier. Ada kakek-kakek, dia dada-dada doang kayak gini. Terus sama Obo disenyumin aja, orang dia juga dada-dada sambil senyum. Gimana kakek-kakeknya? Dia pakai pakaian serba hitam, celana hitam, kayak kemeja zaman dulu hitam gitu, sama ikat kepala. Dia dada-dada sambil senyum. Teman saya si Obo ini balas senyum kan, dia langsung ngadep ke depan lagi, buang sampah, dia jalan. Nah di pos sampah itu dia langsung terbalik badan, duduk. Kakek-kakeknya udah nggak ada. Nah di situ saya bilang ke Obo, udah Bo, nggak apa-apa. Kita sekarang mah yang penting udah selamat, udah sampai sini, kita pulang. Saya bilang kayak gitu. Ya kita nggak lama tuh, kita cuman bersih-bersih, cuci kaki doang, packing ulang barang masing-masing kan. Hari kita pulang, sampai rumah 2 hari kemudian saya sakit, hampir 1 minggu sakit. Karena ibu saya percaya akan hal-hal seperti itu, ibu saya nanya mungkin ke orang pintar. Terus pulang sampai rumah ibu saya marah, gak usah naik gunung lagi katanya, ini minum air, ngapain sih di gunung, sampai ada yang mau kayak gitu sama kamu. Lah mana tahu, normal aja kok di gunung mah, makan katanya. Gak ngelakuin apa-apa. Saya nggak cerita sama ibu saya ngalamin kayak gitu, saya takut dia shock. Saya nggak cerita. Akhirnya ibu ngomong, cuma ada yang pengen kenal doang. Ibu bilang ada yang pengen kenal katanya di gunung. Kayak gitu. Makanya saya sampai sekarang alhamdulillah sih sehat walafiat sejak ya sering ngobrol juga sama ibu sejak kejadian itu. Dan untuk cerita saya yang sekarang itu nggak pernah saya ceritain ke teman-teman saya yang bareng itu mendaki sama saya. Gitu. Nggak saya ceritain. Jadi mereka tuh nggak tahu. Saya nggak ceritain karena saya mungkin pikirnya mereka hobi turun naik gede, jadi saya nggak mungkin ceritain. Kalaupun mereka nanti ngalamin ya biar mereka aja sendiri gitu. Kalau bisa sih jangan cukup aja dah saya yang pertama sama yang terakhir, mungkin udah nggak mau ngalamin lagi hal-hal seperti itu. Sejak itu saya udah nggak mau sesumbar lagi sama gunung manapun. Mungkin karena saya dapat teguran itu jadi sedikit terbuka juga, karena apa yang saya ucapkan kemarin terhadap Gunung Gede itu salah bener-bener salah. Saya berpikir sih seperti itu. Itu karma lah ini ya. Iya, mungkin saya bisa bilang kayak kemakan sumpah sendiri. Saya nggak mau naik gunung itu, akhirnya saya naik juga. Saya berucap itu saya nggak mau naik Gunung Gede sebelum saya naik Semeru. Tapi gitu. akhirnya saya malah naik Gede, Semeru belum saya naikin. Itu nggak lama kan Semerunya malah erupsi. Pas sudah saya turun itu, kan dari situ saya langsung berpikir ternyata untuk naik gunung fisik, alat, tekad sama semangat aja nggak cukup. Kalau nggak ada attitude baik yang melekat di diri kita, nggak ngejamin kita buat selamat. Betul. Itu sih Ya, yang waktu si Bang Kimin kan buang air gitu. iya. Nah itu sosok yang memperhatikan Bang Kimin itu sampai sekarang nggak tahu nih apa namanya sosoknya. Ini kan sosoknya laki-laki ya. Apakah itu si Eyang Surya Kencana atau siapa gitu masih? Saya belum cerita ke teman sih. Kalaupun cerita itu teman yang belum pernah mendaki gitu, teman yang nggak suka mendaki. Kalau cerita ke teman-teman yang pendakian yang sering mendaki bareng gitu, belum saya ceritain.
Yang jelas itu sosoknya tuh saya cuma bisa lihat setengah badan lagi. Di sini tuh udah blur, gelap. Jadi dia tepat berdiri di samping pohon, mata putih nyala, dia nggak pakai baju. Di sini jelas banget emas 2 di sini sama mata putih ngeliatin saya. Tapi dia ngeliatin saya kayak nggak ada benci, nggak ada apa sih kalau saya ngeliat. Dia nggak kayak yang marah, enggak gitu. Cuman ketika saya buang muka, saya pastiin oh mungkin hal seperti itu. Saya udah yakin itu bukan orang gitu. Saya paksa cepet kencing saya lihat lagi dia masih ada. Den gitu ya. Iya, tapi dia langsung kayak matanya tuh kayak ngedip tapi ganti biru. Pertama putih kayak set langsung biru, saya langsung lari. Oh, ganti warna. Sempat ganti warna. Jadi pas tengokan saya yang kedua, pas udah selesai saya buang air kecil ini, saya nengok lagi tuh ke kiri tuh, dia kayak langsung ngedip, langsung biru. Saya langsung muter balik, langsung lari masuk tenda. Saya udah nggak pikirin. Makanya saya nggak tahu, ternyata ya itu kesalahan saya mungkin yang saya ngencingin Edelweiss, yang saya nggak tahu. Emang mutlak itu saya emang nggak tahu karena saya minim pencahayaan, saya nggak bawa senter sama sekali. Kayak gitu. Kalau malam kan di gede itu di belakang itu kan Edelweiss semua ya. Iya. Emang biasanya ada yang buang air besar juga tapi di belakang Ke di belakangnya hutan, lagi iya, biasanya. agak masuk ke Kayak hutan-hutannya gitu. itu. Nggak di Edelweissnya. Ya. Nah, waktu tersesat lagi itu diputer-puterin Bang Kimin ini. Nah, di situ 2 kali atau 3 kali? 3 kali, Bang. 3 kali ya. Jadi diputerin itu. saya itu pertama tuh dudukin batunya, batunya lumayan besar, nggak terlalu besar sih, lumayan lah, cukup buat duduk saya dudukin batunya sebelah kanan, dan di bawah saya itu kan jalannya agak turun langsung gini. Nah ini tuh pohon tumbang. Pohon tumbang. Nah saya langsung jalan lagi kan, ternyata saya balik lagi ke sini. Oh ini tadi batu yang saya dudukin. Nah ini pohon tumbangnya, ini udah benar. Saya bilang ini saya kesini lagi, saya pastiin dong, saya patahin tuh ranting tuh sebelah kanan. 3, saya patah 3 kan, saya jalan lagi. Itu memang bener saya jalan lama, capek sampai saya bener ngeluh, hampir setengah jam lebih. Ternyata bener balik lagi ke situ. Itu yang bener-bener langsung bikin saya yang shock banget. Saya langsung bener-bener bisa bilang saya cengeng lah, saya nangis. Sementara nggak ada lagi pendengaran waktu itu. Enggak. Jadi suara-suara Semenjak binatang-binatang rimba gitu tuh nggak. Setahu saya kalau saya naik gunung pasti suara pendaki pun dari lain kedengaran karena ya, betul. bergema. Kayak orang teriak saut-sautan kedengeran, lonceng pun, kelenengan pun kedengeran. Ini enggak, saya dari pos 3 itu saya udah mulai hilang pendengaran. Segitu yang orang rame itu saya nggak bisa ngedenger, saya nggak nyapa, mereka pun nggak nyapa, padahal saya lewat di sekitaran mereka. Mereka yang pada masak apa, saya bisa ngelihat, tapi saya nggak bisa ngedenger. Segitu orang rame bener, padat, tapi saya nggak bisa ngedengar apa yang mereka omongin, apa yang lagi mereka bahas. Saya nggak dengar. Biasanya kan kalau gitu bercanda, ketawa, puas banget, kayaknya kan bisa kedengeran sama kita. Iya, enggak, betul. saya bener-bener kayak kuping berdengung, enggak apa enggak, tapi saya bener-bener nggak dengar sama sekali. Kayak gitu. Saya mungkin di situ saya masih berpikir, mungkin hal biasa bang kan, kayak gitu. Iya. Yang ternyata saya dikasih yang lebih luar biasa ketika saya bener-bener diputer. Saya diputer balik lagi ke situ, balik lagi sampai 3 kali. Saya mikir kalau saya cuman nyasar, saya manjat dong. Iya, betul. Kalau balik lagi ke tempat semula nggak mungkin turun, saya manjat. Ini saya kok udah turun jauh, balik lagi ke situ, turun lagi, balik lagi ke situ. Saya sampai capek kan di situ, sampai nangis juga bener-bener. Tapi ya saya pasrah, harus gimana lagi ya, mungkin saya emang pasrah. Karena waktu itu saya nggak kebesit buat balik lagi, nggak kebesit buat balik lagi nyari pendaki di atas atau nyari orang yang 2 tadi yang terakhir saya balap. Enggak, saya cuma pengen udah turun aja terus lah, gimana pun nanti yang penting turun, jalan dulu, saya bilang kan kayak gitu. Tapi untungnya Bang Kimin masih ingat sama Allah ya. Ya, langsung sholat langsung tayamum ya. Yang pertama sih saya ingat pasti Allah sama ibu saya sih, itu aja. Karena saya pamit waktu berangkat juga, saya pamit, saya bilang saya nggak mau saya hilang di gunung ini, saya bilang apalagi saya mati di gunung ini, jasad saya amit-amit nggak ketemu gitu kan. Saya nggak mau. Nah jadi gini Bang Ale, pas pos 3 nih, masuk pos 3 nih, pendengaran gue tuh udah mulai hilang. Padahal di situ banyak pendaki, rame.
pendaki bener-bener rame, pada masak, tapi gue nggak bisa dengar, dan pengen negor pun nggak mau, ditegur juga enggak. Tapi itu bener-bener nggak bisa dengar sama sekali keramaian, enggak. Dan gue cuma lewat aja jalan, kan landai itu pos 3, jalan aja, ditegur enggak, negor enggak, sampai pendengaran gue bisa balik-balik lagi tuh di pos 2. Setelah ketemu sama orang yang 2 orang itu baru bisa dengar. Ternyata kedua orang ini juga sudah menemui hal yang ganjil juga, gitu kan. Sama-sama kalau Bang Kimin yang lihat monyet, si cowoknya ini juga melihat monyet raksasa juga, dan si cewek ini boneka. Tapi nggak ngelihat, dia hanya ngelihat kepala boneka. Nah itu kepala boneka itu bentuknya nggak diceritain seperti apa? Diceritain gitu. sih Bang, diceritain. Jadi kan pas udah rame-rame nih, udah rame-rame ada teman saya nanya emang sosoknya seperti apa Mbak bonekanya. Dia cuma bilang ya kayak boneka orang aja, kayak orang, kayak orang. Tapi itu boneka, dia bilang. Tapi itu boneka bukan orang. Nah, saya semakin wah ini gimana, saya nggak lihat kan, jadi saya nggak tahu, nggak bisa menggambarkan sosoknya. Yang jelas itu boneka tapi orang, kepalanya aja di pohon itu. Si cowoknya sendiri pun yang jalan bareng dia nggak lihat. Sama seperti yang ketika ngelihat sosok monyet itu, kan si ceweknya duluan jalan, si ceweknya duluan, otomatis dia duluan yang ngelewatin sosok monyet itu. Tapi si cowok ini dong yang ngelihat. Dan itu sosok monyetnya itu benar-benar gede banget. Dia cuma berdiri doang di samping trek. Kalau si cowok itu, kalau saya kan ngeliat dia di atas pohon, dia loncat ke pohon satu, dia turun. Sebab itu saya langsung tinggalin lari, karena emang saya takut juga. Satu lagi nih Bang, ada lagi di turun waktu di pos sampah itu kan ngelihat ada sosok kakek-kakek menggunakan pakaian Sunda kuno lah, seperti itu ya. Nah ini yang kedua mungkin di channel saya nih, yang orang mengalami hal yang sama. Kalau nggak salah si Owen ya, si Owen juga kan ketemu juga dengan sosok yang sama ini, tapi waktu di gerbang gerbang Putri itu dia sudah ngikutin. Nah sebenarnya sosok ini siapa ya Bang? Saya bilang sih mungkin dia orang baik kali ya. Soalnya kalau dia nggak baik, dia kayak, soalnya waktu Obo lihat dia itu dia ngedadah sambil senyum. Sama nih ceritanya yang diceritain si Owen juga nih, dia nih kayaknya orang baik, sosok mungkin makhluk misterius yang baik lah gitu. Waduh, satu lagi Bang. Jadi kalau misalkan nih, andaikan hal terburuk yang Bang Kimin alami gak balik lagi, apa yang dilakukan? Yang pertama sih saya pasti berdoa. Yang pertama berdoa, pasrah. Kalaupun emang saya waktu itu saya nggak balik lagi, ya mau gimana? Saya pikir kayak gitu. Satu yang diingatan cuma orang tua aja. Itu saya cuma pikir orang tua sama Allah aja, udah pasrah. Saya terus jalan kayak gitu. Kalaupun saya hilang waktu itu, amit-amit saya hilang, ya saya nggak tahu kemana gitu. Kalaupun saya nggak mau sih saya sampai benar-benar pure hilang kayak gitu. Siapa sih pendaki manapun nggak ada yang mau hilangan kayak gitu. Semua pengen kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Kan kayak gitu. Oke Bang, mungkin ada tambahan sedikit yang mau disampaikan ke penonton di rumah. Ya, untuk para sahabat jejak backpacker, kalau pesan saya sih cuma seperti ini. Untuk terutama untuk para pendaki, jangan pernah takut untuk mendaki. Jika mendaki itu hobi, maka di setiap hobi selalu ada konsekuensi. Kan seperti itu. Selalu percaya, gunung nggak pernah ngelarang kita buat datang. Maka gunung juga nggak bakal nahan kita untuk kembali pulang. Seperti itu. Yang penting satu, adab yang baik yang bakal bisa kita selamat di gunung. Itu aja sih. Oke. Nah Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Kimin. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Jangan lupa follow juga Instagram dari Bang Kimin yang ada di bawah ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kimin, terima kasih. Sama-sama, Bang Ale. Keren ceritanya. Next kalau ada cerita lagi, Siap, Bang. bisa bagi cerita lagi di Jejak Backpacker. Siap. Sampai jumpa.